إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. وبعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن التقوى مفتاح السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Masyarul muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama kali syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduhu yang telah dan senantiasa mengkaruniakan, menganugerahkan kepada kita nikmat. Di antara nikmat tersebut iman dan Islam yang kita masih pegang kokoh sampai saat ini. Nikmat sehat walafiat, nikmat keluangan kesempatan waktu, sehingga kita sama-sama bisa merespon, menjawab panggilan Allah Ta'ala untuk menunaikan solat fardu Jumat 2 rakaat berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil kepada kalian semua untuk menunaikan ibadah solat Jumat, bersegera, bercepat-cepatlah untuk memenuhi panggilan Allah, respon dengan cepat. Wa dzarul bai', tinggalkan sejenak jual belimu, trading perdaganganmu, bisnismu, pekerjaanmu. Dzalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui kebaikan, keberkahan yang ada pada solat Jumat tersebut. Teriring doa kita, semoga segala amal baik, amal soleh yang kita lakukan dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan, kealfaan, kekurangan, dosa-dosa kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau kelak. Semoga kita yang hadir semua ini diakui menjadi pengikut beliau dan bisa mendapatkan syafaatnya nanti di padang mahsyar. Allahumma amin. Khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku Jumat yang dimulakan Allah Ta'ala. Hayya nujaddidu imanana walau sa'ah. Mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita di momen yang terbaik ini. Karena takwa adalah miftahus sa'adah, menjadi asbab kunci pembuka kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Khotib mengambil tema singkat pada Jumat kali ini, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kurang lebih 8 hari lagi kita akan memperingati atau napak tilas merdekanya negeri ini 79 tahun dari penjajah. Yang dulu bangsa ini merdeka tentunya dengan tumpahan darah mengalir. Tak ubahnya seperti apa yang terjadi tragedi di Gaza sampai sekarang. Sebuah perjuangan, konsekuensi logisnya adalah pengorbanan. Merdeka yang diraih dengan perjuangan berbeda dengan kemerdekaan yang diberikan giving oleh musuh. Karenanya konsekuensi logis dulu, para pendahulu negeri ini berjuang melawan penjajah Belanda dan sekutunya. Disebutkan dalam literasi banyak sejarah, hampir 3,5 abad kita dijajah. Kemudian diproklamirkanlah kemerdekaan negeri ini oleh Presiden pertama Soekarno dan Hatta tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat jam 10 pagi, dicatat dalam sejarah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Jadi setelah sekian lama perjuangan itu, kemudian Allah anugerahkan ini kemerdekaan. Pertama, kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bangsa ini pendahulu, founding father kita adalah orang-orang yang mengenalkan negeri ini, bangsa ini kepada Allah. Jangan lupa. Bentuk syukur kita pertama mengisi kemerdekaan, jangan lupa kepada zat yang memberikan kemerdekaan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita sudah hafal semua dulu, SMP, SD, SMP, SMA. Setiap Senin kita mengadakan apel upacara. Pada alinea itu disebutkan atas berkat rahmat Allah. Tengok. Jadi atas berkat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Ada kemauan kita untuk bebas dari penjajah. Sebagaimana saudara-saudara kita di belahan bumi di Palestina, di Gaza. Mereka ingin merdeka. Dan support, dukungan kita tidak pernah habis. Tidak pernah akan lupa kita dengan saudara-saudara kita di Palestina. Karena benang merah itu ternyata diukir, dicatat dengan cinta emas dalam sejarah. Syekh Mufti Palestin Muhammad Amin Al-Husaini mengumumkan di pengungsian beliau, di pengasiangan beliau di Berlin, di radio, agar negara-negara Arab pada waktu itu memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Pernah orang-orang Palestina memberikan dukungan yang terbaik agar negeri ini merdeka dari penjajah. Man ahsana ilaikum fakafiuh, kata Rasul. Siapa orang telah berbuat baik kepadamu, balas kebaikannya. Apa kebaikan bangsa Palestina? Saudara kita Palestina mensupport, mendukung kita merdeka. Muhammad Amin Al-Husaini Mufti, orang tertinggi dari aspek keagamaan, memberikan pengumuman, hai pemimpin-pemimpin negara Arab, karena negara dinyatakan merdeka harus mendapatkan dukungan dari negara-negara lainnya supaya tercatat di PBB. Maka Muhammad Amin Al-Husaini memberikan support, dukungan dengan pidato beliau. Dukung negeri yang jauh mayoritas muslim yang bernama Indonesia untuk merdeka. Muncul negara yang kedua, disebutkan dalam sejarah dan dicatat, tidak akan kita pernah lupakan. Nomor 2 adalah negara Mesir. Setelah Palestina, Mesir. Dan kemudian negara-negara yang lain. Atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan kita diraih anugerah nikmat yang Allah berikan. Maka konsekuensi logisnya kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan itu yang Allah berikan dulu 79 tahun yang lalu. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, keinginan yang tinggi untuk merdeka. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Karena tidak enak orang dijajah. Dan hakikat kemerdekaan dalam Islam adalah tahrir ubudiyatil insan, tahrirul insani
min ubudiyatil makhluk ila ubudiyatil khaliq. Memerdekakan semua manusia untuk menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Itulah hakikat kemerdekaan. Karenanya Undang-Undang Pembukaan Alinea Pertama 45 itu kemudian sejalan dengan nilai-nilai dasar negeri ini. Pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan negara berdasarkan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Apa maknanya? Negeri ini negeri yang mengenal Allah, bukan negeri yang sekuler, bukan negeri yang menjauhkan aspek agama. Berarti kalau kita menjauhkan negeri ini dari aspek agama, berarti kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sela-sela refleksi 79 tahun kita merdeka ini sebentar lagi, ada produk-produk yang kalau jamaah tengok yang miris, menyakiti hati kita sebagai muslim terbesar di negeri ini. Yang dulu merdeka ini diperjuangkan oleh para ulama, para santri, para kiai, para tokoh. Muncul peraturan pemerintah yang membolehkan nanti dipraktekkan alat-alat kontrasepsi dan seterusnya. Ini membuat negeri ini nanti ke depan bagaimana anak cucu kita. Nilai fitrah manusia, garizah manusia tidak usah diajari, tahu. Karena itu diberikan Allah fitrah manusia itu. Kalau itu tidak ada yang berkicau, tidak ada yang recok di medsos, kemudian menantang atau menggalang kontra dengan peraturan itu, apa jadi nanti anak kita di sekolah-sekolah umum yang berbasis umum, yang jam pelajaran agamanya sedikit. Tengok negeri ini, negeri yang berlandaskan agama. Tuhan, apa Tuhan dalam agama kita? Qul huwallahu ahad. Pasal 29 ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, garis miring kepercayaannya. Tidak ada paksaan, tidak ada intervensi. Siapapun kita, internal kita begini dilindungi oleh konstitusi. Inilah letak pondasi-pondasi yang diletakkan oleh founding father kita, negeri Indonesia ini yang merdeka sudah 79 tahun. Bagian yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, historis daripada refleksi kemerdekaan yang diumumkan oleh Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada hari Jumat jam 10 pagi. Tempat itu penting. Jadi negeri ini merdeka, mohon maaf, bukan di jalanan diumumkan, tapi ada objek tempat. Pegangsaan Timur nomor 56. Berarti tidak main-main. Ada tempat. Pernahkah kita mengetahui, pernahkah sejarah anak-anak kita sekolah tahu siapa yang memiliki tempat Pegangsaan Timur nomor 56 itu? Rumahnya siapa? Adalah seorang ulama keturunan Arab Yaman yang cinta negeri ini untuk merdeka. Dialah Syekh Faraj bin Marta. Dia wakafkan rumahnya sebagai base camp, markas untuk diumumkannya negeri ini merdeka dari penjajah. Soekarno malamnya datang sakit, dalam keadaan lemah tubuhnya, dikasih madu supaya sehat, besoknya dia bisa mengumumkan kemerdekaan. Betapa cintanya negeri ini para ulama dengan negeri ini. Tapi sayang seribu sayang, kalau kita merdeka secara fisik 79 tahun tidak dikawal, umat Islam hanya nanti di pinggir-pinggir saja. Maka kewajiban kita yang kedua mensyukuri nikmat merdeka ini, mengkawal negeri ini agar tidak lari dari garis yang diluruskan, garis yang dijalankan atau yang diletakkan dasar-dasarnya oleh pendahulu negeri ini, para ulama. Jamaah sekalian yang rahmati Allah rahimakumullah. Bagian yang selanjutnya yang terakhir, refleksi apa yang pernah Allah abadikan Abul Anbiya, bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Tengok cara mensyukuri kemerdekaan. Yang pertama, jangan kita melakukan bentuk-bentuk persyarikatan kepada Allah. Ada musyrik. Negeri ini negeri tauhid, mengenal Allah, Tuhan. Qul huwallahu ahad. Ya, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri Mekah ini, konteksnya Mekah waktu itu, jadikan negeri yang aman, ya, negeri yang sejahtera. Wa junubni yang kedua, setelah aman,
Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan saya, keturunan anak-anak saya dari menyembah berhala. Allah sangat marah kalau ada orang mensekutukan Allah. Karena Allah ya tidak mau diduakan. Dan yang ketiga, at-ta'ah wa adamul ma'siyah. Mengisi kemerdekaan ini mensyukuri dengan komitmen dengan dalam ketaatan. Jauhkan diri kita negeri ini dari kemaksiatan. Peraturan undang-undang yang sejalan dengan ruh-ruh agama. Semua agama apapun dia pasti menolak yang namanya judi, minuman keras, perzinaan. Kalau kemudian itu dimasukkan pasal-pasal itu atau dilegalkan, berarti sama saja kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Karena apa? Bertentangan. Mengisi kemerdekaan maknanya kita mensyukuri, jalankan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah jaga dan Allah lindungi negeri ini, dan kita umat Islam yang terbesar ini wajib hukumnya mengawal negeri ini agar on the track, selalu berada di jalan yang lurus, jangan sampai melenceng. Maka disitulah fungsi daripada agama kita mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang mengajak kebaikan, ada yang mencegah kemungkaran. Semua punya job, tugas masing-masing sesuai dengan kapasitas yang kita miliki dan kita mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi negeri ini dan menjauhkan negeri kita ini dari mara bahaya dan musibah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bi taqwallah fa inna taqwa madarus sa'adah wal falah fid dunya wal akhirah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an ashabi Rasulillah sallallahu sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa dammiril yahud wa a'wanahumul ghasibin al mu'tadin. Allahumma harrir Falastin wal masjidil aqsa min aidil yahudil ghasibin al mu'tadin al muhtallin innahum la yu'jizunak. Allahumma kun lahum aunan li ahli Gaza wa ahli Falastin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram wa ziyaratal masjidin nabawi wa ziyaratal masjidil aqsa qabla al mamat innaka ala kulli syai'in qadir wa aqrimna as-salata fihi qabla al mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasnaun.